bosan ya? Enggak. Sebelum dimulai pembelajarannya hari ini baca doa dulu ya. Tolong Rijal disiapkan. Sebelum belajar kita membaca doa. Doa selesai. Nah, hari ini udah ada yang baca modul dari Ibu nggak? Belum. Hari ini pembelajarannya tentang bahasa Indonesia dan IPA ya. Bahasa Indonesianya membahas tentang cita-cita dan di pembelajaran IPA-nya membahas tentang siklus hewan. Paham anak-anak? Paham. Sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Yang pertama, Ahmad Farhan. Ada. Rijalis Kulo. Ada. Gosan Ali Mumtaz Windarto. Ada. Safira Winda Merliana. Ada. Asifa Tetanan Ada. Darussawan. Baik. Di sini kita akan membuka modulnya ya. Buka halaman pertama. Yang bahasa Indonesia. Baik, di sini Ibu punya papan siheta. Ada yang tahu nggak papan siheta itu apa? Papan siheta adalah papan siklus hewan dan cita-cita. Di sini ada yang punya cita-cita nggak? Ipa cita-citanya apa? Kira? Guru. Kalau Gosan? Kulit bola. Rijal? Tentara. Tahan, paling. Nah, itu adalah cita-cita. Kenapa sih kita kok penting banget bisa ingin mendapatkan cita-cita? Ada yang tahu nggak? Ada yang berani jawab? Agar dapat memenuhi kebutuhan di masa depan. Ya, pintar. Terus ada lagi? Supaya mendapatkan tujuan. Ya, betul. Terus tidak kayak ini mau ngejawab deh. Supaya Agar mengharumkan. nama Indonesia. Ya. Di sini Ibu punya macam-macam cita-cita ya. Yang pertama ini pilot. Terus yang kedua pelukis. Yang ketiga dokter hewan. Dan yang keempat ini arsitek. Tahu nggak arsitek? Tahu. Apa? Buat bangunan. Ya. Terus yang terakhir adalah guru. Siapa di sini yang pengen jadi guru? Kira ya. Nah di papan ini Ibu juga punya puisi. Puisi cita-cita. Puisi cita-citaku yang diciptakan dari kuno atau tidak ada nama. Nah, di sini anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha menggapai cita-cita. Takkan lelah mencari ilmu. Takkan aku berpangku pada tangan saja demi tercapainya cita-cita. Ada yang tahu nggak di dalam puisi ini ada berapa bait? Dua. Betul sekali. Di puisi ini ada 2 bait. Yang pertama ini ya. Ini yang pertama bait pertama. Dan yang kedua bait yang ini. Paragraf kedua. Bait kedua. Nah, di dalam bait per bait ini terdapat garis. Berapa garis? 4. Di dalam bait ini terdapat 4 garis. Jadi 2 bait ini mempunyai 8 garis. Ada yang ngerti nggak apa di dalam puisi ini bersaja apa aja? Angkat tangan dong. Ya, Rijal. Bisa contohkan di mana? N U N I Terus A U O U. pintar sekali. Dalam puisi cita-citaku ini bersaja AB-AB. Bisa juga ditulis dengan NU, NU, dan AU, AU. Itu juga bisa ditulis. Nah, lebih memudahkan jika kita menulis AB-AB saja.
karena di dalam dua bait ini sajaknya AB. Tetapi jika di dalam puisi ini sajaknya AA atau BB, itu ditulis AA dan BB ya. Siapa paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang Ibu ingin kalian membuat puisi berdasarkan cita-cita kalian. Siap? Siap. Ya, kita dibuatkan. Ditulis namanya Namanya di belakang. di sini, di atasnya. Ayo, Siva ditulis. Judulnya ditulis nama cita-cita kalian ya. Namanya. Ayo Gosan ditulis namanya. Nama dulu. Iya, nama dulu. Tulis namanya. Nomor absennya ya juga ditulis ya. Bahkan nomor 1. Ya namanya tulis dulu. Ya, tulis. Absen Pakai tanggal? 1. Ya, nggak apa-apa. Absen 2, absen 3, 4 dan 5. Ya. Selesai, Bu. Nama panjang Gosan. Ditulis nama panjang ya. Ya. Sekarang tulis judulnya berdasarkan cita-cita kalian. Kayak di papan ini kan cita-citanya sebagai guru. Jadi puisinya tentang masa depan menjadi seorang guru. Ayo Siva, tulis. Siva mau jadi apa? Dokter. Ya tulis judulnya dokter. Pakai huruf besar. Ayo Gosan ditulis judulnya. Atlet. Ya, ayo tulis. Nama Nuku. Ayo Gosan ditulis. Ayo ditulis. Cari jaga kesusahan. Iya. Ini Pak Farhan sudah ada ketiga baris. Ayo semangat. Tidak apa? Mau menjadi seorang guru. Ayo, apa lagi? Sajaknya ya. Jangan lupa bersajak di belakangnya ya. Ya. Dokter.
Oh, tinggal satu bait lagi ya. Gimana bosan? Susah? Iya. Di sini nih. Terus baris terakhir apa? Dokter dapat menyembuhkan pasien. Ya benar. Terus dokter setelah itu dibacakan ya, barangkali ada sajaknya yang berbeda-beda, jadi kalian dapat mengetahui antara puisi teman kalian dengan yang teman lainnya. Paham anak-anak? Dokter adalah nanti dibedain juga ada. Sudah Rijal? Kan sudah. Ya tunggu yang lain ya. Apa? Ya. Kira sudah? Tunggu yang lain ya. Bosan sudah? Ayo tangannya jangan dipelukkan. Ayo deh, pulang satu lagi bosan. Sudah bosan? Bosan tidak satu baris lagi. Apa? Usaha dan doa adalah kunci. Terus apa? Kunci apa? Ya, ayo terus lagi. Yang satu. Keluar satu bosan. Mana sih salah? Aku akan berusaha mencapai. Aku akan berjuang semaksimal mungkin. Sudah. Restu orang tua
disebut dengan irama dan rima. Kalau irama itu dibaca di bukunya nih, buka modulnya. Modulnya ya. Nah, di situ kan ada irama dan rima ya. Kalau irama itu salah satu keselarasan bunyi puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Nah, yang dimaksud dengan irama itu kayak pergantian kata ini. Nah, ini namanya irama. Nah, untuk rima adalah persamaan bunyi yang ada di dalam baris-baris puisi atau yang bisa kita sebut dengan bait ya. Nah, ini nih yang dinamakan rima. Berarti rimanya kan tadi udah dijelasin ya, kalau AB, AB atau NU, NU itu yang bisa disebut dengan rima. Baik, siapa yang di sini ingin membacakan terlebih dahulu? Ya, Rijal, boleh. Yang lainnya dengarkan ya. Jangan taruh di bawah dong, di atas. Ayo. Akanku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang tentara yang dapat melawan penjajah di masa depan. Tentara adalah benteng terakhir negara Indonesia. Menghindar langkahnya demi menjaga ibu pertiwi. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Doa dan restu orang tua adalah kunci. Siapa di sini yang bisa menjawab ada berapa bait dalam puisi Rijal? Wah, Angkat tangan. Farhan. Berapa? Nah, di dalam puisinya Rijal, boleh pinjam ibu ya. Di dalam puisinya Rijal ini terdapat 2 bait, ya. Di dalam puisinya Rijal ini dapat ada berapa garis? Blak. Dalam 1 bait ya. Berapa kira? Ya. Di dalam puisinya Rijal ini terdapat 4 garis dalam 1 bait. Nah, dalam puisinya Rijal ini bersaja apa atau rimanya AB. Ya, benar. Di sini ada yang berbeda dengan sajanya Rijal. Sepertinya Gosan berbeda ya. Iya. Ayo Gosan baca, dibacakan. Taruh di atas. Ayo Aku jangan, melayang ke masa depan. jangan cepat-cepat. Aku ingin menjadi seorang atlet bola. Atlet bola adalah permainan kesukaanku. Terus, Aku ingin menjadi pemain bola. Aku berulang-ulang mencetak gol di lapangan. Lawanku terlalu mudah dikalahkan. Usaha dan doa adalah kunci keberhasilanku. Orang tua kunci utamaku. di dalam puisinya Gosan ini bersaja apa? Ada yang beda loh. Iya. Yang mana? Ayo, di dalam puisinya Gosan ini ada yang berbeda. Apa? Ya, di dalam puisinya Gosan ini yang membedakan di bait yang kedua. Di dalam bait yang kedua, Gosan ini bersajak AB, AB atau bisa ditulis dengan NN, UU. Paham anak-anak? Iya, bisa disebut dengan AA dan BB. Bisa juga. Sekarang kita buka halaman IPA. Ya, ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mengganti pelajaran, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oh ya, sebelum kita tadi kan udah ngerjain tugas ya, kita permainan dulu biar refresh, biar seneng lah kembali. Jadi kita bermain dulu ya. Jadi permainannya ini ibu punya spidol. Jadi spidolnya bergilir. Terus nanti kalau ibu bilang stop, kalian sekarang ada di Rijal. Jadi Rijal yang dapat mengambil kata-kata. Misalkan ya, aku adalah seorang titik-titik. Tugasku mendidik siswa. Aku adalah guru. Ya, gitu ya. Permainannya seperti itu ya. Dari mana ini? Dari sana. Ya, dari sana. Nyanyi lebih menarik nih. Nyanyi apa? Tentu. Ya, boleh. 1, 2, 3. Balonku
apa? Ayo lihat dulu. Ditaruh di atas lihat. Ayo yang keras, baca yang keras. Yang menebak temannya ya, yang menebak temannya. Dapat hadiah. Iya dapat hadiah. Ya, yang ngejawab maksudnya yang ngejawab. Kegiatanku menggambar keindahan alam sekitar dengan kanvas yang indah. Aku seorang Arsitek. Sekarang lagi ya, dimulai dari Siva. Ini apa? Jangan balonku lagi. Cicak. Ya, cicak-cicak. Yuk. 1, 2, 3. Cicak-cicak. di dinding diam-diam merayap. Ada seekor nyamuk. Terus lagi cicak lagi dinding diam ayo stop ya bosan di atas taruh di atas bosan. Kegiatanku adalah masa untuk pengunjung yang datang di restoranku adalah Apa? Kira dulu ada kopi. ya benar. Mau main lagi? Satu kali lagi ya? Ya, yuk dari Mana hadiahnya? Apa nyanyi apa? Apa ya? Cita-cita lagi ya. Jelengan. Cita-cita Di dinding diam-diam merayap. Ada seekor nyamuk. Ayo. Lalu ditangkap. Stop ya Siva. Bilang. Kegiatanku merawat hewan yang terluka. Aku Tidak. Apa? Dokter hewan. Ya, dokter hewan. Jadi berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam yang akan kita bahas ya. Cita-cita yang berhubungan dengan hewan itu adalah dokter hewan. Apa kalian punya peliharaan di rumah? Tidak. Nah, ayo Siva apa? Kira punya? Burung. Gosan? Banyak. Apa? Banyak. Apa aja? Ada iguana. Terus? Tikus. Terus? Kucing. Oh, terus Rija? Burung. Burung. Farhan aja yang nggak punya peliharaan ya. Apakah kalian itu pernah melihat bagaimana sih pertumbuhan hewan yang ada di lingkungan Tahu. kita gimana? Mengembang sendiri. Dari anak ya, dari anak terus dia menjadi dewasa dan menjadi dewasa kembali. Kayak yang ada di gambar ini, perhatikan gambar hewan yang ada di mata kalian. Ini kan ada kucing. Jadi kucing itu dari dia menjadi kucing kecil, kucing dewasa, dan kucing dewasa 2. Nah, ini yang disebut dengan siklus hewan atau pertumbuhan hewan. Apa sih siklus hewan itu? Ada yang bisa jawab? Pertumbuhan hewan. Apa pertumbuhan dan perkembangan Perkembangan suatu organisme. Nah, di dalam pertumbuhan siklus hewan itu terdapat 2, metamorfosis dan ya. Dalam metamorfosis sempurna itu bisa dikatakan sebagai perubahan bentuk dari setiap perkembangan. Contohnya di sini Ibu menjelaskan tentang siklus hewan metamorfosis sempurna, yaitu siklus hewan kupu-kupu ya. Kelihatan? Kelihatan. Di dalam siklus hewan kupu-kupu ini terdapat telur. Yang pertama
pupa yang sempurna. Kalau ini kan masih mau menjadi seperti pupa. Ya. Dan yang keempat ini menjadi pupa yang sempurna. Ini. Dan yang kelima menjadi kupu-kupu keluar dari pupa. Nah, ini ya. Pupa itu bisa disebut dengan pongpong. Ya. Dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Ada ulatnya. Ini larva itu bisa disebut dengan ulat. Nah, siklus ini yang bisa disebut dengan siklus hewan sempurna karena tahapan-tahapannya ini sempurna, dari yang mulai menjadi telur, menjadi ulat, menjadi pupa atau kepompong, menjadi kepompong sempurna atau pupa, dan setelah itu menjadi keluar dari kupu-kupu dan menjadi kupu-kupu dewasa. Itu yang dinamakan siklus hewan metamorfosis yang sempurna. Apa sih metamorfosis yang tidak sempurna? Apa bedanya? Apa bedanya? Kembangnya tegak. Iya, Rijal menjawab. Tidak melewati siklus larva. Nah, betul sekali Rijal, sangat-sangat betul. Yang pertama itu di telur ya. Telur menjadi nimfa 1, nimfa 2, dan menjadi kecoak 1, kecoak dewasa 2. Dia tidak melewati menjadi larva dan tidak melewati menjadi pupa atau kepompong. Dia langsung menjadi nimfa 2 dan menjadi kecoak 1 dan 2. Dia tidak melewati larva dan pupa. Itu yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apakah kalian tahu contoh metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna apa? Selain itu apa? Metamorfosis yang sempurna dulu. Abosan belum menjawab apa? Belalang itu termasuk, ya betul sekali, kata itu termasuk metamorfosis sempurna karena dia melewati menjadi telur, kecebong, dan menjadi katak itu. Dia sempurna karena melewati telur menjadi apa? Kecebong itu dulu, ya berudu dulu, terus dia akan menjadi katak dewasa. Yang apa? Metamorfosis yang tidak sempurna contohnya? Ya, belalang. Kalau ayam itu bukan termasuk metamorfosis karena dia itu tidak mengalami perubahan di dalam siklus hewannya, karena dia kan jadi telur terus dia menjadi anak. Dia tidak melewati larva, pupa ataupun nimfa 1, nimfa 2. Dia tidak mengalami perubahan yang bisa disebut dengan metamorfosis. Di sini ada penjelasannya kok. Ya, karena ayam dan kucing itu tidak mengalami perubahan atau perkembangan. Jadi kayak siklus hidupnya tuh seperti itu aja, tidak berkembang ataupun tidak bertelur, tidak menjadi ulat gitu, seperti itu. Paham anak-anak? Di sini ayo kita berdiskusi ya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 siswa. Yang gini aja ya, ini kelompok pertama dan ini yang kelompok kedua. Di sini kan ada gambar tentang kucing dan ayam. Nah, di dalam siklus kucing ini belum berurutan dan siklus ayam ini belum berurutan. Tolong urutkan dengan benar. Ayo berdiskusi Gosan, kelompok 1, Rijal, dan ayo ya, ayo berdiskusi. Sudah. Tunggu ya. Sudah, Nana. Ayo, siapa yang ingin menjawab dari kelompok 1? Ayo, ya. Yang pertama, kucing. Perkembangan kucing mulai dari ya, yang tengah kucing kecil ya. Terus kucing sedang dan kucing dewasa. Ya, yang untuk kelompok 2 yang ayam siapa? Kira boleh. Yang pertama Ayam keluar dari telur. ya. Yang kedua Jadi
menjadi anak ayam. Ya. Yang ketiga menjadi ayam sedang. Ya. Dan yang keempat menjadi Ya. ayam dewasa. Itu adalah siklus atau daur hidup hewan. Apakah kalian mengerti anak-anak? Siapa di sini yang belum mengerti atau ingin bertanya kepada ibu? Silakan bertanya. Sebelum ibu memberikan soal kepada kalian. Sudah? Bisa. Ya. Sekarang ibu ingin mengukur tingkat pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Paham? Ya, ini ibu akan berikan soal. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Ini UTS luas Kenapa? apa? Gak apa-apa. Ini UTS luas atau UNU? Kelas. Ya, kelas 4. Gak usah lupa ya, kelas 4 ya. Kan ini kelas 4. Oh iya ya, kelas 4. Mau kita kelas 5. Iya, gak usah lupa ya. Ayo jangan bercanda biar cepat pulang. Kau nomor absen berapa kau? 1, 2 kau. Goblok. Kau aku 2 ya. Stop. Ayo bosan ya. Ayo bosan. Dua aja. Ini satu. Iya, kedua. Tolong. Ayo bosan dikerjakan. Gosok tangannya. Ayo.
Siva sudah. Kenapa sih kok lama sekali? Karena dia Jangan mendengarkan bosan ya Siva. Sudah. Baik, di sini siapa yang ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini? Ada yang mau? Enggak. Ya udah. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini kita membahas tentang puisi dan cita-cita. Kenapa sih kalian harus mendapatkan cita-cita? Karena kalian agar dapat mencapai tujuan di masa depan, agar membahagiakan kedua orang tua yang telah membesarkan kita. Untuk ciri-ciri dalam puisi itu terdiri dari 2 bait atau lebih. Terus terdapat 1 baitnya 4 baris atau juga lebih, bersaja atau rima ABAB atau AABB dan bisa ya. Terus yang terakhir pembelajarannya tentang siklus hewan. Siklus hewan ini antara dari proses pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Dalam siklus hewan ini terdapat 2 metamorfosis di dalamnya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah contohnya tadi kupu-kupu dan apa? Dan kata. Dan kata. Kalau yang tidak sempurna kecoa dan belalang. Kucing dan ayam itu tidak termasuk non metamorfosis atau tidak mengalami perubahan dalam bentuk tubuhnya. Nah, Mengerti anak-anak? ngerti. Ya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu membaca doa ya yang dipimpin oleh ketua kelasnya Rizal. Silakan. sebelum pulang sekolah kita membaca doa. Doa selesai. Baik, sekian terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurangnya hati-hati dan semangat puasanya. Dan Ibu akhiri